Kenapa Alkitab? Bukankah Alkitab adalah catatan kuno yang usianya sudah ribuan tahun lamanya? Apakah masih relevan bagi kita sekarang? Apakah Alkitab berguna bagi kita? Dalam iman Kristen, Alkitab merupakan sumber satu-satunya tuntunan bagi orang percaya, diwahyukan oleh Allah melalui para penulis Alkitab dari berbagai zaman dan latar belakang yang berbeda, dengan waktu penulisannya yang ribuan tahun lamanya. Tetapi semua isi Alkitab berbicara tentang janji Allah bagi keselamatan manusia dan penggenapannya oleh Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya seluruh Alkitab, nubuatan nabi-nabi, sejarah kehidupan Yesus Kristus, hingga pengajaran para rasul, semuanya itu adalah pesan ilahi dari Allah yang menjadi pedoman hidup dalam kebenaran, yang akan membimbing kita untuk mengenali segala tanda zaman, budaya dunia yang berubah-ubah, dan pergumulan-pergumulan manusia. Selama minggu-minggu ke depan, kita akan membahas bagaimana Alkitab dapat menjawab setiap tantangan zaman dan bagaimana dapat kita terapkan dalam kehidupan anak-anak muda agar kita menghidupi kehidupan Kristus dan memuliakan Allah. Shalom. Shalom. Baik, saya ucapkan pertama-tama tentunya ucapkan terima kasih dulu ya buat Energize, buat Cup ya, yang mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya nggak perlu kenalan lagi ya, udah kenal ya. Oke ya. Nah, saya dapat tugas daripada Ucup nih untuk menyampaikan satu tema mengenai Alkitab di dalam keluarga. Cuma satu dulu nih. Saya senang melihat anak-anak kaum muda, ya, anak Energize hari ini dalam rapat evaluasi hari Kamis ya. Kamis kita pasti ya, Cuk ya. Ya, saya dapatkan bahwa selama Januari sampai Agustus 2024 ya, Energize mengalami penambahan ya kurang lebih 20%. Kasih keterangan dulu dong ya. Target e-group capai dari 6 menjadi 7 e-group ya. Wah, saya senang nih ya. Karena yang baik ini tetap dipertahankan ya, karena memang bagi saya sebagai gembala ini kaum muda ini, anak-anak remaja kaum muda ini penting di gereja ya. Saya sedih dalam berjalannya waktu dari zaman dulu saya sampai remaja sampai ke sini ya, nggak banyak anak remaja kaum muda yang tetap setia di batu tulis. Ya. Sekolah minggunya di batu tulis. Remajanya di batu tulis, kaum mudanya di batu tulis, nikahnya di batu tulis. Habis nikah hilang. Nah, itu yang saya sedih tuh. Nikah di batu tulis hilang. Saya percaya bukan anak Energize di tempat ini. Amin. Amin. Amin ya. Ya, saya ingin anak-anak Energize yang setia, yang cinta Tuhan. Kalau mau tanya ke saya, ya saya salah satu anak remaja kaum muda yang tetap eksis sampai saat ini ya. Walaupun godaannya banyak, untuk pindah tuh godaannya banyak ya. Yang sekarang saya juga percaya kalian baik-baik teman-teman yang ngajakin pindah kali ya. Ya, banyak saya dulu, waduh, gereja ini ngajakin sini lebih enak, lebih enak sana. Tapi saya ambil keputusan bahwa Tuhan, saya di gereja ini saya bertobat. Di gereja ini saya ibaratnya lahir baru, terima Tuhan Yesus. Saya dari kecil diajarin sekolah minggu di tempat ini. Ya mestinya ya saya akan mengabdikan hidup saya di tempat ini. Saya akan berusaha supaya gereja di mana saya bertobat maju. Ya, itu kerinduan saya. Ya, jadi kita tuh ada banyak teman-teman yang pada pisah, ada ke gereja mana. Dan yang saya sedihkan begini, dari sekian kita yang banyak tadi ya, yang masih tetap setia, artinya tetap on fire gitu ya, tetap melayani Tuhan, itu nggak banyak. Banyak kan ya udah nggak jelas tuh ke gerejanya, kadang Senin Kamis, ngerti ya kalau ke gereja Senin Kamis ya? Kadang ke gereja, kadang enggak gitu ya. Nah, itu kenyataan yang saya ketemukan ya. Jadi kalau kita ketemu, waduh udah gak ke gereja. Ada banyak yang udah gak ke gereja, ada yang masih ke gereja, tapi di gereja nggak jelas. Tahu di gereja nggak jelas ya. Saya berharap kalian bukan anak-anak kaum muda yang ke gereja nggak jelas ya. Yang gereja nggak jelas tuh cuma datang pulang. Dan kadang-kadang nggak datang gitu ya. Minta maaf nih, pengalaman saya, anak-anak remaja yang kaum muda nih yang kayak gini nih, kadang-kadang minggu ini ke gereja, minggu depan enggak gitu ya, nggak ngapa-ngapain di gereja, itu tinggal tunggu waktu. Yang saya lihat dengan berjalan waktu lama-lama pada hilang, ya, sedih banget ya, hilang ya. Kalau saya sih mengucap syukur sama Tuhan. Saya malah kalau sekali tanya lagi, saya bilang, Tuhan saya tuh nggak salah ngambil pilihan.
Di tengah kondisi tadi ada banyak tawaran-tawaran, saya tetap setia. Dan saya percaya loh, Tuhan lihat kesetiaan saya. Tuhan lihat kesungguhan saya dalam ibadah kepada Tuhan. Dan saya mengucap syukur. Saya bukan orang yang katakanlah, wah ini dulu orang tua sukses gitu ya, punya perusahaan, wah pokoknya kita uang banyak. Enggak, saya bukan keluarga seperti itu. Tapi saya melihat sendiri bahwa kasih karunia Tuhan itu terjadi dalam hidup saya, nyata betul. Ya. Jika saya sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan kasih jodoh yang sepadan, jodoh yang baik, yang mendukung saya. Kata saya sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan Tuhan kasih jodoh yang baik, Tuhan kasih anak-anak yang baik, ya. Anak-anak yang cinta Tuhan, ya. Yang tahu mendukung papanya pelayanan. Saya tahu itu semua kan anugerah Tuhan, anugerah Tuhan betul. Ya. Kalau seseorang itu, ya kalau kita punya anak kita baik gitu ya, itu anugerah Tuhan. Karena kalau saya mau bayangin raport saya sama raport anak saya, wah udah gak ada nyambungannya, ya nggak ada nyambungannya. Ya. Kalau saya, biasanya kok anak saya bisa begini ya rapotnya, itu anugerah Tuhan. Amin ya. Kenapa? Saya cuma mau bilang itu saya setia sama Tuhan. Setianya belajar di remaja saya setia. Tuhan kasih kebaikan. Janji firman Tuhan saya pegang dalam hidup saya. Waktu saya mau ambil full timer, mau sepenuh hati pelayanan, bagi saya tuh bukannya ini ya, bukannya apa sih? Kalau orang kan, wih dapat job pekerjaan gitu ya, seneng gitu ya, satu kebanggaan ya. Saya pergumulan itu saya. Waktu saya disuruh jadi rintis di Kosambi ya, artinya saya full kerja di gereja gitu. Itu bagi saya perjuangan. Karena ini jadi hamba Tuhan nggak jelas begitu mengenai katakanlah penghasilannya begitu ya. Itu bergumul banget. Wah, Elis ketawa-ketawa, papanya sama saya soalnya. Kita bergumul banget bagaimana Tuhan bisa mencukupkan kita gitu ya. Tapi saya pegang janji firman Tuhan bahwa orang benar akan diberkati Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di itu saya pegang betul-betul sampai sekarang saya pegang ya. Dan saya nikmati itu, saya pegang, saya amini. Tuhan, anak saya udah perkasa di bumi, nanti cucu saya juga akan perkasa di bumi. Amin. Ya, nah, inilah kerinduan saya. Nah hari ini saya langsung masuk aja ke topik kita ya, yaitu saya diberikan tugas mengenai Alkitab di dalam keluarga. Di mana subtemanya peran anggota keluarga yang sesuai dengan pedoman firman Tuhan. Ya, jadi bagaimana peran anggota keluarga sesuai dengan pedoman firman Tuhan sehingga dapat diterapkan dalam keseharian. Jadi di sini penekanannya peran anggota keluarga yang sesuai dengan pedoman firman Tuhan. Nah, kalau bicara tentang keluarga, anggota keluarga ada siapa? Ada orang tua, ada anak. Orang tua itu ada ayah, ada ibu, ya. Anak ya mungkin ada anak-anak gitu ya, ada beberapa anak ya. Tapi intinya ada suami, ada istri, ada anak. Hubungannya apa peranan nih di dalam keluarga? Hubungannya kalau suami istri tentu sebagai orang tua. Kalau suami sebagai kalau ayah sebagai suami, ibu sebagai istri, ya. Kalau anak ya sebagai anak. Nah, ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama, jadi saya coba singkat aja ya. Karena ini materi bimbingan pranika nih. Di sini yang udah ikut bimbingan pranika ada ya? Oh, ini udah lulus ya. Nah, kalau yang udah ikut bimbingan pranika tahu Nando juga lulus selesai ya. Nah, ya. Di situ jelas ada tugas suami. Itu satu pelajaran tuh. Satu pelajaran 2 jam. Ya. Nah, tugas istri sama, satu pelajaran juga 2 jam juga. Tugas anak, satu pelajaran 2 jam. Tugas orang tua sama. Jadi ini pelajaran 8 jam. Saya khotbah 40 menit. Ya, karena saya ini saya maunya ini aja ya, tugas anak-anak aja ya. Karena anak-anak aja cocok anak dong ya. Ya om, kalau bisa disinggung-singgung deh om sedikit gitu ya. Ya. Jadi kalau tugas suami apa? Kita langsung aja ke ayat firman Tuhan ya. Efesus pasal yang ke-5 terlebih dahulu ya. Ya, jadi ada tadi saya bilangnya ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua, ya. Nah, kalau untuk istri itu ayatnya yang ke-22, Efesus 5 ayat 22. Bisa LCD-nya ditampilkan ya. Hai istri, ya itu tampil depannya ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tugas istri ya, kan kalian semua paling mau jadi istri dong ya. Nggak ada yang planning, oh saya mau jadi biarawati gitu ya. Ya, mau jadi istri gitu ya. Dan di situ ingat ya. Tugasnya istri itu di dalam ayat 22, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi apa? Tunduknya apa? Sungguh-sungguh kepada Tuhan kan ya? Seperti sama Tuhan nih kita, jangan main-main. Artinya kan kalau sama Tuhan kan kita kerja nih,
Ya, orang mungkin bos kita nggak ada, ya, tapi kita tetap kerja dengan benar. Nah, itu kan seperti kerja buat Tuhan, betul ya? Orang nggak lihat kita tetap kerja sungguh-sungguh, ya. Nah, ini juga sama. Istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi jangan cuma teman suaminya doang baik, ya. Tetapi di belakang suaminya dia juga tunduk kepada suaminya, ya. Dan selanjutnya lagi dikatakan ayat yang ke-24, ya, dikatakan karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu, ya. Jadi tunduknya apa? Nggak cuma tanya hal A, hal B, tapi dalam segala sesuatu. Ini agak nggak enak nih istri, ya. Tapi memang ini firman Tuhan. Saya nggak melebih-lebih apa yang ada di firman Tuhan. Ya, dalam segala sesuatu. Dikatakan lagi ayat 33 yang terakhir di Efesus 5 ayat 33 dikatakan bahwa bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Ya, berarti artinya bukan yang istri yang salah. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, jadi tugasnya istri di sini dia juga menghormati. Ya, kalau menghormati suaminya nggak boleh ngomong-ngomelin suaminya. Ya. Nggak boleh maki-maki. Ya. Inilah tugas istri. Nanti ada kalau di kelas itu saya bahas tuh, ya. Apa yang dimaksud dengan istri tunduk sama suami. Nah, suami juga jangan salah. Ada suami-suami yang salah. Dia punya kalau ada apa-apa, kalau istrinya nggak mau tunduk, pokoknya saya suami, kamu mesti dengerin saya. Saya mau ingatkan bahwa ketundukan istri kepada suami beda antara ketundukan anak dengan orang tua. Ya, kalimat bahasa Yunaninya ini beda. Kalau istri kepada suami, bahasa Yunaninya hupotasso. Hupotasso itu sejajar. Jadi ini secara hierarki itu sama. Istri sama suami sejajar, nggak ada yang lebih tinggi. Tetapi dalam rumah tangga harus ada yang mengambil keputusan. Ya, yang jadi kepala. Dan kita bilang yang jadi kepala adalah suami, ya. Nah, jadi ketundukan istri dalam hal keputusan tadi. Ya, jadi jangan suami jangan salah. Apa-apa pokoknya kamu istri harus tunduk ikutin saya. Itu salah. Itu dia menganggap bukan istri, itu dianggap anaknya tuh, ya. Ya, kalau dia anggap istrinya, dia tidak akan berlaku seperti itu. Dia tahu bahwa istrinya teman. Bahkan Alkitab bilang dia adalah penolong yang sepadan. Jadi suami kalau diambil keputusan sendiri itu salah. Dia nggak ngerti istrinya itu sebagai penolong. Kalau dia tahu istrinya sepadan, istrinya penolong, maka setiap kali mengambil keputusan dia libatkan istrinya. Tanya sama istrinya, saya mau buka usaha nih, saya ketemu nih, ini fakta nyata nih. Suami yang mentang-mentang dia kaya, dia punya semuanya, istrinya nggak ada apa-apanya. Usaha saya tanya, Bapak kalau libatin usaha, tanya istri, kenapa? Gue ngerti juga kagak. Salah, Bang. Walaupun dia mungkin gak ngerti, tapi dia istri, Tuhan bisa pakai dia untuk menyelamatkan rumah tangga, menyelamatkan suami, usaha. Nyata, suatu saat ada suami mau join developer, bangun rumah itu ya. Dia bawa rekan bisnisnya dalam rumahnya, lagi namu ke rumahnya, istrinya nyiapin minum, nyiapin teh gitu kan. Biasa istrinya nyiapin minuman buat tamu. Waktu nyiapin minuman, istrinya ke dapur, terusnya ketemu suaminya, dia ngomong sama suami, Pak, hati-hati sama temen papa yang ini. Mama lihat mukanya serem kayak macan. Istrinya emang kayak gitu. Suaminya bilang, kamu tahu ini bos, ini perusahaannya besar katanya. Akhirnya usaha ditipu. Ya. Makanya saya mau ingatkan, suami yang ngerti bahwa istri itu adalah penolong, dia akan tanya sama istrinya. Sama kayak bos ini nih tadi. Nggak perlu, Pak. Maaf, gagal dulu usahanya. Karena kamu melibatkan istrimu sebagai penolong. Ya, ingat ya. Jadi di sini istri peranannya apa? Tunduk. Saya nggak bisa panjang-panjang, waktu singkat ya. Yang kedua, suami. Peranan suami apa dalam Alkitab? Di situ dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu. Ya, jadi mengasihi. Kalau suami nggak sayang sama istrinya, ya minta maaf. Suami makannya enak, istrinya makannya dijatahin gitu ya. Atau istrinya nggak dikasih uang belanja, suaminya enak happy-happy, senang-senang, itu nggak sayang sama istrinya. Suami yang istri sayang sama istrinya, dia lebih lera, dia nggak makan, atau dia makan cuma nasi putih doang sama garam ya. Tapi dia asal lihat istrinya senang. Nah, itu suami yang benar. Karena suami mengasihi. Dan kasih yang sebagaimana. Kalau kita lihat tadi dalam ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya loh, memberikan nyawanya loh. Waduh,
Ya, jadi kasihnya suami apa? Itu pasang badan, mati juga rela suami demi istrinya, begitu. Nah, itulah kasih yang seperti itu, gak mau. Ya, jangan ada apa-apa, istri lu tanggung jawab lu, gue gak mau tahu lu. Wah, itu suami nggak jadi suami yang sesuai dengan Tuhan. Kalau suami yang mengasihi istrinya, ada apa-apun, dia akan pasang badan buat istrinya. Ya. Karena dia tahu sebagai suami dia kepala. Dan sebagai suami dia harus mengasihi istrinya. Dan selanjutnya lagi kita melihat di dalam ayat yang ke-28 dikatakan demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Gak ada yang kita yang tubuh nggak sayang sama tubuh kita ya. Luka dikit diobatin, betul gak ya? Bahkan yang wanita saya lihat ada giginya ini pasang kawat gigi supaya bagus. Ada talang jelek-jeleknya dihapus dah gitu ya, operasi gitu ya. Berusaha sedemikian rupa. Pokoknya tubuhnya dirawat supaya bagus. Ya. Gak ada yang gak sayang, pasti sayang. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya. Demikianlah Tuhan mau. Hai suami, kau mengasihi istrimu sebagaimana kau mengasihi tubuhmu sendiri. Kalau kamu gak sayang sama istrimu, artinya kamu gak sayang sama tubuhmu sendiri. Gak mungkin kamu gak mengasihi posisimu. Kamu harus mengasihi istrimu. Ya. Nah, itu yang pesan yang mau disampaikan. Ayat yang ke-33 tadi yang saya bacakan, yang dikatakan bahwa mana juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, seperti tubuh, seperti dirimu sendiri. Ya, jadi ingat ya, kasih suami sama istri itu betul-betul harus bela-belain sedemikian rupa. Suami harus bekerja mati-matian supaya rumah tangga kebutuhannya cukup. Itu tugasnya suami. Ya, jangan istrinya harus kerja. Ya, suami di rumah itu salah tuh, terbalik ya. Yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangganya adalah suami. Tapi kalau kita lihat suami kita udah kerja, udah berpakai kemahalan, kebutuhan gak cukup, gak salah. Kalau istri juga kerja bantu suaminya, kan dia penolong. Ya, jangan jokok kerja, dia nyantai-nyantai, kurang disalahin dulu suaminya. Jangan, ya. Istri bantu sehingga suaminya, kalau kita lihat suami kita udah kerja, oh kita perlu bantu. Kalau masalah karena engkau adalah penolong. Nah itu yang kedua ya. Jadi suami udah selesai, istri udah selesai. Yang ketiga, bagaimana kalau kita jadi orang tua? Ya, saya cuma ambil dari ayat sini ya. Saya nggak, kalau udah kita tua sekali ya. Tapi dari ayat ini kita loncat langsung Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Di situ dikatakan, dan kamu bapak-bapak. Ya, saya mewakili karena di sini nggak menyebutkan ibu ya, tapi saya membicarakan mengenai orang tua. Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi ayat ini menjelaskan kepada orang tua. Ya kalian kan pengen punya anak juga ya nanti ya. Ya jadi orang tua juga ya. Kalau kalian jadi orang tua, kalian punya anak, ayat pesan ini adalah jangan sampai anaknya disakiti hatinya. Anak disakiti hatinya apa? Anaknya dipukulin, digebukin, salah apa nggak jelas anaknya. Ada kayak gitu tuh. Anaknya bingung. Anak yang lakukan A salah, lakukan B salah, apa juga salah. Dia nggak jelas apa. Akhirnya timbul, udah gede dia dendam bapaknya. Ya. Makanya ayat ini katakan, ayah-ayah, bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Ada orang tua yang bijak, kalau dia mau pukul anaknya, dijelasin. Kenapa papa marah sama kamu? Kenapa papa pukul kamu? Karena kamu salah begini. Oh begitu, jelas anaknya. Ya. Tapi ingat, jangan bikin sakit hati anak-anakmu. Kenapa dia sakit? Karena dia nggak ngerti apa salahnya. Ada orang tua yang tukang mabok, apa pokoknya nggak mau tahu aja. Anaknya pokoknya salah aja, selalu digebukin, salah-salah dikit yang namanya orang hidup kan ada aja salah ya. Salah dikit dipukul, salah dikit sedikit dipukulin. Ya. Nah ini yang jadi awasan. Bapak-bapak, jangan sakiti anak-anakmu. Dan dikatakan, tetapi didiklah. Tugas yang kedua sebagai bapak. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini tanggung jawab bapak, orang tua ya. Orang tua membimbing anaknya, dibawa ke sekolah minggu. Nah itu tugas orang tua. Didik anaknya. Kita mesti tegas. Kalau anak nggak mau ke gereja, nggak mau ke sekolah minggu, itu orang tua yang salah. Ya, orang tua mesti tegas. Saya ingat saya punya teman kuliah dulu sekolah teologi ya. Dia cerita, saya dalam hidup saya pernah sekali nggak ke sekolah minggu. Saya nggak mau ke gereja. Oh nggak mau, kalau capek. Oh baik, kalau kamu nggak mau, dimasukin di kamar mandi. Kamar mandi ada bak ya. Nggak tahu di kalian semua kamar mandi ada baknya nggak? Ya. Di bak
baknya ada air, dicemplungin di dalam bak, dikunci di kamar mandi. Oh, saya tobat katanya, nggak berani lagi saya nggak gereja. Dosa saya nggak pernah gitu. Walaupun agak ekstrim ya, tapi tujuannya baik supaya anak itu tahu yang mana yang penting. Dia harus ibadah, ya. Jadi itu sebagai orang tua ya, ajar dia mengenai ajaran Tuhan. Ya jangan sampai kita nggak ngajarin dia ajaran Tuhan. Banyak orang tua yang anaknya tuh kalau namanya ngeles, belajar itu nomor 1. Tapi kalau namanya rohani itu nomor sekian. Ya. Anak-anak mau ada latihan buat Natal nggak dikasih, benar jauh gitu ya. Orang tua yang baik dia ketemu, ya, yuk, Papa anterin pulang, Papa jemput lagi. Nah itu orang tua yang baik ya. Ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu, kegiatan remaja kaum muda didukung. Ada e-group, ya udah datang sana e-group, begitu ya. Ya, jadi inilah kita sebagai orang tua, ajar anak kita. Kalau anaknya baik, yang untung siapa? Kita yang untung, betul nggak? Kalau anaknya nakal, tahu-tahu panggil sama polisi, masuk penjara, kenapa? Mencuri katanya ya. Kan yang susah kita juga, betul nggak? Ya, tapi kalau kita ngajar dia dengan baik, maka anak itu menjadi kesenangan buat kita. Nah itu tugas orang tua. Nah yang terakhir, tugas saya adalah mengenai bagaimana peranan anak, ya, tugas anak kepada orang tua. Nah ini yang saya akan bahas karena di sini saya firman Tuhannya kepada anak-anak energize yang umumnya masih sebagai anak, ya, yang sebagai bapak ibu di sini baru saya Pak John Maralu ya, John Cipayung ya, Evanti belum punya anak ya, yang lain lagi siapa? Pak Albert, oh ya Pak Albert yang tengah-tengah ya, Pak Albert. Pak Welko juga sama belum punya anak ya. Nah, yang punya anak ya, nah inilah kita sebagai anak tugas kita apa ya sebagai anak. Nah, kita kembali ke firman Tuhan, ini ayatnya ada di pasal 6 ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 katakan begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi tugas anak yang pertama sama orang tua apa? Taat. Taat ini kalau kita lihat di dalam ayat yang kelima, pasal 6 ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Sama, katanya sama. Bahasa Yunaninya hupokowo. Beda dengan tadi. Hai istri, tunduklah kepada suami. Istri sama suami itu hupotaso. Hupotaso selevel, sama, itu orangnya sama sebetulnya. Cuma di rumah tangga, kayak di kantor ya, harus ada yang jadi pemimpin. Siapa yang nggak semua akunting, staf akunting. Nggak ada yang jadi chief akunting. Nggak ada yang mau diatur semua. Kamu kerjain ini, lu siapa? Sama kita kok ya. Harus ada yang jadi kepala. Nah di rumah tangga juga gitu. Sama istri ke suami, sama sejajar, nggak ada lebih tinggi. Tapi harus ada yang menjadi pengambil keputusan di kepala dan boleh, yaitu suami. Nah kalau anak-anak ini beda sama orang tua. Anak-anak sama orang tua dikatakan anak-anak taatilah orang tuamu, hupokowo. Bahasa Inggrisnya to obey, patuh, to hear, mendengarkan dan mentaati, itu yang namanya taati orang tuamu. Jadi artinya apa? Anak nggak bisa ngelawan sama orang tua, karena memang dia hierarkinya di bawah. Ya sama kata kita kan seperti Tuhan kepada hamba. Ya jadi ini beda nih ya. Nah. Dan selanjutnya lagi dikatakan di situ, selain hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan ini bukan bicaranya orang tua yang di dalam Tuhan, bukan ya. Tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, dikatakan bahwa dalam ayat ini dikatakan bahwa sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi hai anak-anakmu, taatilah orang tuamu sebagai pengikut Kristus. Jadi artinya apa? Kita yang sebagai anak Tuhan, ya kita itu taat kepada orang tua kita. Ya, jadi bukan orang tua yang di dalam Tuhan yang kita taat, tetapi karena kita anak Tuhan, kita taat kepada orang tua kita. Jadi siapapun dia, walaupun dia bukan seiman dengan kita, ya mungkin ada di sini yang orang tuanya beda agama, ya. Tapi siapapun dia, kalau dia orang tua kita, kita harus taat kepada dia. Nah, ada yang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan orang tua saya ngajarin saya yang nggak benar? Misalkan anaknya disuruh mencuri gitu ya, atau melakukan hal-hal yang nggak baik, nggak benar. Bagaimana? Karena ada yang nanya kayak begitu ya. Jawabannya apa? Nah, memang kita sebagai anak harus menghormati orang tua ya. Tetapi ada satu ayat saya mau coba kita lihat dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Yang ini ditandain ya.
Kisah Rasul 5 ayat 29. Dikatakan bahwa tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini kejadiannya waktu Petrus dia mau bersaksi tentang Yesus, dia ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, dilarang, kamu jangan lagi kesaksian buat itu ya, didera. Setelah itu dilepaskan dengan ancaman, kamu jangan lagi bersaksi. Petrus bilang apa? Kami lebih takut kepada Allah. Jadi perintah Tuhan itu lebih penting. Kalau orang tua ngajarin nasihat yang nggak benar, ya ini nggak mesti dilakukan. Jadi patokannya apa? Firman Tuhan. Tapi kalau orang tua ngajarin hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan, anak-anak harus taat lakukan. Paham ya? Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tadi. Hai anak-anak, dikatakan taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa begitu? Karena itu harus demikian. Tapi setelah hierarkinya, anak di bawah, orang tua di atas. Jadi harus, nggak bisa. Kenapa enggak? Kadang-kadang ada anak yang apa ya, nggak cocok sama orang tua. Biasa lah dalam kehidupan ini, nggak selalu kalau sama orang tua baik, dekat ya. Ada kalah ketidakcocokan. Walaupun ketidakcocokan, ingat, sebagai anak kita harus taat kepada orang tua. Ini ayat firman Tuhan tadi ya. Nanti kita akan lihat ke hal yang kedua ya, yaitu kenapa kita harus taat kepada orang tua. Ayat yang kedua katakan begini, hormatilah ayahmu. Jadi yang kedua saya taat, yang kedua tugasnya apa? Hormat ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi harus. Nah ini saya mau sampaikan nih, jangan sampai kalian lupa nih ayat ini, di garis bawah ya. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Apa janjinya? Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya percaya kalian semua mau bahagia hidupnya. Amin. Amin ya. Mau bahagia, mau panjang umurnya. Mau ya? Ini penting nih, makanya dia bilang ini adalah suatu perintah yang penting. Jangan sampai lupa. Ingat, kalau ada anak-anak, ketika engkau mau marah sama orang tuamu, ingat ayat ini. Ini satu perintah yang penting. Supaya apa? Supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu, dikatakan di situ. Ya. Nah kalau kita melihat dari ayat-ayat tadi, berbahagia dan panjang umurmu. Jadi kalau kita melihat satu ayat lagi ya, saya kira begini. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji Allah ini. Ya. Nah kalau kita melihat, kita tahu dalam hukum Musa ada 10 perintah Tuhan. Tahu ya 10 perintah Tuhan ya. Satu, jangan ada pada Allahmu Allah lain di hadapanku, ya, jangan menyembah kepadanya, dan lain-lain. Nah, di antara 10 itu ada salah satu perintah, yaitu mengenai menghormati ayah dan ibu kita. Nah, kita lihat coba ayatnya ya. Lihat ayatnya, saya mau ajak kita melihat dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Ya, Ulangan 5 ayat 16 katakan begini. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya, ya ini ada satu lagi apa? Upahnya gitu ya, supaya lanjut umurmu. Tadi sama ya. Dan dikatakan dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang saya mau sampaikan begini. Dari 10 perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang lain, begitu ya. Itu gak ada janji-janji Tuhan, berkat Tuhan gak ada. Cuman ini nih, mengenai hormat sama orang tua. Ya, Tuhan gak bilang, jangan mencuri supaya engkau diberkati, melimpah kekayaan gitu, enggak ya. Tetapi mengenai hormat kepada orang tua, kita tahu 10 perintah ini kan penting ya. Tetapi dari 10 perintah ini, satu perintah yang ada janji berkatnya. Di mana di situ dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu
supaya lanjut umurmu, baik keadaanmu. Jadi ada 3 berkat yang saya mau sampaikan ketika kita menghormati orang tua kita. Apa tuh berkatnya tadi? Dikatakan bahwa supaya berbahagia engkau. Supaya apa? Supaya panjang umurmu. Tadi di Efesus kita lihat ya, Efesus 6 ayat 3 ya. Dan supaya apa lagi yang di Ulangan tadi kita baca? Supaya baik keadaanmu. Remaja kaum muda di tempat ini, kalau kau sungguh-sungguh ingin, Tuhan, saya nanti kalau saya udah rumah tangga, saya mau bahagia, saya mau panjang umur, saya juga mau baik keadaan saya. Saya mau bilang, dengar firman Tuhan ini. Tadi Alkitab bilang, ini perintah yang penting. Lakukan firman Tuhan ini. Hormati sama orang tua, jangan melawan sama orang tua. Ya. Orang tua kasih nasihat, dengar baik-baik, pegang gitu. Ya. Saya percaya sejahat-jahatnya orang tua tuh pengen kita tuh bahagia. Ya, ada kalanya kasus orang tua sama anak dalam hal jodoh salah satunya. Ya, si Ling demen masih Acong. Tapi papa mama nggak setuju. Jangan sama Acong. Acong itu bandar judi, lu ngapain lu pacaran sama dia? Si Acong kerjaannya mabok-mabokan, ngapain pacaran sama dia? Tapi Ling enggak mama, Acong ganteng, Acong pinter, cari duit, main judi menang mulu mama. Ingat ya, orang tua tuh sejahat ya, orang tua. Dia pengen melihat engkau bahagia. Saya mau bilang ya, anak-anak remaja kaum muda, makanya salah satu ciri kalau nanti kalian belajar bimbingan pranikah ya mengenai jodoh saudara ya. Kalau jodoh kan, kalau yang enak kan kita tanya sama Tuhan, tanya Tuhan, ini si Acong jodoh saya bukan? Tuhan jawab ya, iya itu jodoh kamu, enak kan gitu ya. Tapi kan masalahnya kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Gimana? Saya nggak bisa dengar Tuhan ngomong jawab apa. Saya ingat ada satu anak pemudi. Saya sih nggak gitu nganjurin ya, tapi ya jadilah iman sesuai iman masing-masing. Dia pokoknya Tuhan nggak bicara sama saya nggak mau nikah. Pokoknya saya betul-betul minta suara dari Tuhan. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sekian belas tahun. Dia tunggu-tunggu, Tuhan nggak pernah ngomong. Akhirnya dia kecewa. Dia kecewa sama Tuhan, dia tinggalin Tuhan. Dia bilang, mana Tuhan nggak ngomong, nggak bicara sama saya. Saya mau bilang, nggak, Tuhan nggak pernah janji loh. Kalau untuk jodoh itu dengar suara Tuhan. Ya. Mendengar suara Tuhan tuh nggak mesti dengar audible gitu ya. Kalau saya kayak gitu juga, saya nggak nikah juga sama. Ya. Karena juga saya juga kepengen juga sih. Dengar pendeta itu, dia bilang, oh saya minta tanda sama Tuhan. Wah Tuhan kasih saya ngimpi. Di mimpi gambarnya jelas, oh itu tuh jodoh saya. Ada yang kayak gitu betul. Di dalam mimpi Tuhan bilang, ini saya mau tunjukin jodoh kamu. Dia udah lihat di depan, wah ada siapa tuh. Moga cowok-cowok, wah ini oke nih, wah ini oke nih. Dia pikir Tuhan kasih yang ini nih. Ya. Tapi Tuhan bilang, bukan yang itu. Jodoh kamu yang di belakang kamu. Ini dia penglihatan ini dalam mimpi. Dia lihat ke belakang, lemes. Tuhan kok suaranya rendah banget Tuhan. Itu cowok culun Tuhan gitu. Kalau itu zaman sekarang kan gitu kan ya. Kok yang begitu Tuhan begitu ya. Tapi dia bilang gitu. Tapi suami saya itu yang membentuk saya. Kalau saya ada sekarang sebagaimana saya ada itu karena suami saya berperan dalam hidup saya. Makanya minta suara sama Tuhan. Wah, udah kan kadang-kadang kalau khotbah kayak gini kan, wah yes gitu ya. Saya juga sama tuh, bungul sama Tuhan. Tuhan, istri saya bukan jodoh bukan nih. Masa mau pacaran mulu kan ada waktunya dong menikah ya. Masa nunggu apa suara dengar? Kalau enggak nikah gitu ya. Kita doa deh. Saya masuk ke saya gitu, kita doa. Saya puasa 2 minggu. Ya, oke deh, kita minta suara Tuhan. Kan udah pacaran sekian lama gitu kan, minta suara Tuhan. 2 minggu ketemu. Gimana? Kamu dapat apa? Kalau istri kan, oh kamu dulu dong gitu ya. Kamu dapat apa? Nggak dapet sih. Tuhan nggak ngomong. Sama saya juga nggak ngomong. Memang begitu. Dan 2 minggu lagi dah gitu. 2 minggu lagi. Ngomong. Enggak juga. Tapi saya bilang, saya nggak ngomong. Tapi saya yakin kamu juga saya. Wih, mantap ya. Kenapa? Karena waktu saya mau pacaran, saya bilang sama Tuhan. Tuhan saya mau pacar yang kalau melalui dia saya lebih dekat sama Tuhan. Saya mau dia nih yang baik Tuhan, cinta Tuhan. Ya. Saya lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya mau dia karena bagi saya perlu isi yang bisa mendidik anak supaya dia takut Tuhan.
Makanya saya cari yang cinta Tuhan. Kalau nggak cinta Tuhan nanti rusak rumah tangga saya. Ya. Nah, saya bilang kayak gitu. Dia juga bilang sama. Iya sih, gue sama-sama mulu kalau wanita biasanya gitu ya. Iya sih, saya juga sih bilang. Saya sih waktu itu pacaran saya maunya cinta Tuhan. Ya Tuhan bilang, si Peter tuh kurang cinta Tuhan apa gitu katanya. Oh dia baik, dia rajin pelayanan begitu ya. Oh gitu akhirnya ya udah deh kita lanjut dah gitu akhirnya ya. Nah itu kalau gitu nggak enak ya. Nah tadi kan wanita ini dia kecewa sekian belas tahun Tuhan nggak pernah bicara sama dia, akhirnya dia nggak meninggalkan Tuhan. Saya bukan nggak mesti begitu. Salah satu caranya apa? Salah satu kalau kalian ikut bimbingan pranikah ya, salah satu yang namanya jodoh kita tuh nggak mesti tadi dengar. Salah satunya adalah orang tua setuju, itu yang kami ajarkan. Pong, saya papa mama nggak setuju. Kamu puasain, kamu doain sampai papa mama setuju, itu maksudnya. Ya, jangan papa nggak setuju, mama udah backstreet. Nah itu udah salah. Ya, kalian melangkah tanpa izin orang tua. Tadi saya bilang kan, orang tua yang baik pasti ingin lihat anaknya bahagia. Walaupun kamu nggak bisa terima, ya. Makanya, kalau yang baik, kalau memang betul itu jodoh kamu, doain, puasain, kasih mama pengertian yang benar. Ma, si Ling baik, ma. Wah, mama nggak tahu dia tuh sama orang tua sopan banget, ma. Wah, dia ke gerejanya rajin, ma. Wah, dia orangnya tuh jujur, ma. Nah, itu mama siapa sih orang tua kalau dikasih kepastian kayak gitu? Ya kalau kita ngomongnya mau anak sulungnya males mau, kurang ajar sama orang tua. Ya orang tua nggak ada yang mau, nggak setuju lah. Ya, cuma modal cakep doang ya. Ini kadang-kadang suka ada anak-anak muda suka salah nih. Kadang ada pendeta suka plesetin. Pilih mana? Pilih jodoh pacar nih ya, yang cakep, cantik gitu ya. Tapi nggak takut Tuhan, cantik nggak takut Tuhan, nggak baik gitu. Atau nggak cantik tapi baik gitu. Dia setia atau gini. Pilih yang cantik tapi dia setia sama suami. Atau kagak cantik atau cantik nggak setia sama suami, atau nggak cantik tapi setia sama suami. Pilih yang mana? Ada pendeta bilang pilih yang cantik katanya. Kenapa? Kalau muka tuh nggak bisa berubah katanya. Kalau sifat itu ain aja tadi berubah, cantik bisa baik. Kalau mukanya udah begini gitu, ain juga nggak bisa berubah. Tapi saya mau bilang itu salah. Ya, saya nggak setuju itu. Buat apa kamu punya istri cantik, cowok, ganteng, tapi dia dibawa kuntilanak lain? Dia nggak setia sama kita, dia kawin lagi sama orang lain, sakit hati ya? Sakitnya di sini loh, gitu ya. Benar sakit hati. Jangan gambling sama pernikahan. Belum lama ada satu pemudi datang sama saya, minta mau diberkati. Kenapa? Mau nikahnya Januari tahun ini. Saya bilang, waduh, nggak bisa, kelas bimbingan pranikah udah lewat. Kenapa dulu nggak ikut bimbingan pranikah? Bapak, jadi Januari mau minta deh dispensasi begitu ya. Saya tanya sama dia, kamu pacaran sama dia udah berapa lama? Berapa lama dia bilang? 2 bulan. 2 bulan udah mau langsung merit. Masa menikah? Menikah tahu gak kalian? Seumur hidup loh. Sampai salah satu menikah, meninggal duluan. Itu namanya menikah tuh. Sampai maut yang memisahkan. Itu udah enteng aja lagi. Seumur hidup cuma 2 bulan doang langsung I love you, you love I, kita nikah langsung begitu. Salah itu gambling banget. Jangan ya, dengan jodoh pasangan jangan kayak begitu. Kalau perlu kamu betul-betul doa puasa sungguh-sungguh. Tuhan ini jodoh saya bukan Tuhan. Nah, salah satu tadi ingat ya, dari orang tua setuju. Ya, jadi kalau ada yang di sini nih ada anak kaum muda lagi bergumul ya, apa mau nggak setuju? Minta tanda. Tuhan kalau memang ini tanda dari Tuhan, Tuhan jangan apa-apa saya disetuju. Udah banyak kayak gitu banyak. Pertama orang tua nggak setuju, belakangan karena dia lihat, iya ya, anak saya dia cinta sama dia, tapi dia baik juga ya. Ya udah deh, saya setuju deh. Bisa loh bahkan. Ya. Tapi kalau orang tua nggak setuju, ingat ya baik-baik ya. Orang tua gimana pun dia ingin lihat anaknya bahagia. Ya itu sih banyak itu kelas bab sendiri lagi, pertemuan sendiri. Jodoh saudara itu 2 jam lagi tuh ya. Nah, itu terlalu panjang ya. Tapi intinya tadi ya, bahwa kita minta nasihat orang tua. Nah, orang tua itu selalu memberikan yang baik buat anak-anaknya. Ya, kita kembali lagi tadi ya. Kalau kalian ingin hidup kalian bahagia, panjang umur, baik keadaanmu tadi ya, bagaimana? Hormati orang tua.
tugas anak simpel dua nih. Satu, taat. Taat yang gak enak ya. Taat gak enak ya. Yang orang taat mah gak enak. Tapi memang itu harus firman Tuhan bilang ya. Dan yang kedua, hormati orang tuamu. Penutup dari saya yang saya ingin sampaikan buat kalian ya. Dalam hubungan kita dengan orang tua, nanti lama-lama kita semakin dewasa, orang tua semakin tua. Ya. Nah, bagaimana dengan orang tua yang sudah menjadi tua? Ya katakanlah udah pensiun, ya dia udah nggak kerja lagi, dia nggak punya penghasilan. Saya ingatkan ya anak-anak di tempat ini, remaja kaum muda, karena saya suatu saat ada orang tua datang ke ruangan saya di atas. Dia bilang, Pak, saya bingung sama anak saya. Kenapa, Pak? Padahal dari kecil saya bawa ke sekolah dulu, Pak. Sekarang saya udah pensiun, saya udah nggak kerja, saya nggak ada penghasilan apa-apa. Anak saya kerjanya oke-oke, punya anak tiga-tiganya oke kerjanya. Satu pun nggak ada yang tergerak kasih saya uang, Pak, gitu. Karena waktu itu papanya waktu masih muda jaya, bapaknya punya usaha, wah duitnya banyak gitu. Tapi kan dia bilang, Pak, saya kan namanya nggak kerja, lama-lama habis uangnya gitu. Tapi saya bingung, Pak, kenapa anak saya? Makanya saya setiap kali di bimbingan pranikah, saya selalu sampaikan kepada anak-anak yang mau nikah, ingat ya sama papa mama, ingat, karena kalau engkau sayang sama orang tua, engkau menghormati orang tua, ada berkatnya. Supaya bahagia engkau, supaya panjang umurmu, supaya baik keadaan. Saya mau bilang gini, anak-anak, kalau kamu udah kerja ya, udah ada uang berkat, ya, nggak usah sama orang tua tuh minta-minta. Cong, apa nggak punya duit nih, Cong, mau jajan nggak punya uang, ya aduh kesian banget ya, sedih ya sama orang tua kita tuh minta. Padahal ingat loh, kalian dari kecil bayi ya, kalau papa mama nggak ngurus, nggak ada yang bisa hidup. Siapa yang bisa hidup? Nggak bisa. Berapa kalau kita punya anak tuh pengorbanannya, saya mau bilang ya, orang tua apalagi mama, 9 bulan kalian ada di janin ini, begitu melahirkan, aduh itu paling gak enak bagi wanita paling sakit gitu. Begitu dia mengasihi, waktu habis udah lahir selesai gak penderitanya? Belum. Siapa bilang dia habis melahirkan selesai penderitanya? Waktu mengandung udah menderita, waktu melahirkan sakitnya bukan main. Setelah lahir selesai enggak. Karena waktu punya anak bayi, kami kalau makan tuh gak bisa makan semeja berdua gini. Kalau masih pacaran, masih belum nikah, bisa makan berdua sampai cerita ya. Kalau udah punya anak nggak bisa. Kita pesan makanan, ini kamu makan dulu deh. Ya gendong anak. Kalau dia selesai makan baru gantian. Ya gendong anak, saya makan. Ya itu kita orang tua. Karena kan banyak kali bayi ya, anak tuh umumnya dia nggak ngerti namanya pagi, nggak ngerti namanya siang, nggak ngerti malam. Malam jadi pagi, jadi siang, siang jadi malam. Malam dia nggak tidur, siang dia tidur dulu. Nah itu repot tuh. Kita kan maunya malam ya kita tidur sama-sama yuk nak ya. Masih pagi ya bangun gitu ya. Tapi anak nggak begitu, banyak kan dia malam nangis dia bangun apa. Ya. Jadi kalian bisa ingat ya, bahwa bagaimanapun orang tua kalian dia berjuang untuk kalian bisa dapat makan, ya, untuk kalian bisa dapat vitamin, untuk kalian bisa sekolah. Ya, ada yang orang tua yang bela-belain. Saya ingat tuh ada tukang tambal ban di sini. Saya ngomong sama dia, Pak, punya anak berapa? Ya, anak saya berapa? Oh, dia bilang 1 per 2 gitu. Dia bilang, Pak, kalau yang namanya sekolah, kan saya anaknya sekolah di mana, Pak? Sang Timur. Wah, keren juga, Pak. Bapak tukang tambal ban tapi anak Sang Timur. Dia bilang, anak sekolah, Pak, saya bela-belain ya, kita makan seadanya, yang penting anak kita pintar. Nah itu orang-orang yang hebat tuh. Orang tua dibelain sedemikian rupa supaya apa? Supaya engkau dapat pelajaran yang baik, supaya engkau berkualitas, ya. Walaupun mungkin orang tua dia itu hemat-hemat begitu ya, tapi dia ingin anaknya itu sukses, lebih sukses dari dia. Jadi ingat ya, anak-anak, yang pertama tadi tugas anak apa? Masih ingat yang pertama apa? Taat, ya, taatilah orang tuamu ya. Namanya taat ya. Taat namanya apa? Gak boleh ngelawan sama orang tua. Itu. Kalau kita bilang apa? Haruslah demikian, itu harus. Yang kedua, hormat. Kenapa hormat? Supaya engkau bahagia, panjang umur, supaya baik keadaan. Saya mau bilang dalam hidup saya seperti ini ya. Ada banyak anak-anak yang kurang ajar sama orang tua. Minta maaf.
saya lagi susah, saya diberkati Tuhan. Alkitab tuh nggak pernah salah. Saya ketemu ada satu anak, saya tuh salut sama dia. Kenapa? Papanya tuh galaknya bukan apa, mamanya galaknya bukan main. Kalau ngomong kasar ngomong, padahal nggak kerja ngomong. Padahal tiap bulan anaknya kasih. Jadi hidupnya dari anak-anaknya kasih. Tapi anaknya tuh yang lain. Papa, mama udah tua, saya mesti kasih beliin rumah, dibeliin rumah. Papa, mama udah tua, mesti punya mobil, jangan pergi naik motor kesian, dibeliin mobil. Padahal mamanya kalau galaknya bukan main. Saya pernah tanya nih, kenapa sih kayak gitu? Dia bilang, karena saya tahu apa artinya menghormati orang tua. Walaupun mamanya galak, walaupun mamanya nggak kerja, walaupun dia mencukupi kebutuhannya, tapi dia nggak berani ngelawan. Karena dia bilang, saya percaya firman Tuhan. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, supaya baik keadaanmu, supaya panjang umurmu, supaya bahagia engkau. Ya. Remaja kaum muda, dengar firman Tuhan ini penting. Karena ini adalah hal yang penting ya, penting. Masa depan ke depan, kebahagiaanmu, umur panjang, kebaikan keadaanmu, tergantung bagaimana sikapmu hormat sama orang tua. Bagaimana sikap hormat sama orang tua? Apa yang orang tua bilang, dengar. Suka anak kan ngomong-ngomong nggak pernah peduli. Kalau kalian mau betul-betul orang yang taat sama orang tua, apa yang orang tua bilang, dengerin, lakukan. Itu perintah yang baik. Kecuali tadi saya bilang, orang tua ngajarinnya nggak baik ya, itu kamu tuh gebukin aja tuh anak tuh kurang aja, pukulin aja, itu salah tuh ya. Itu sekolah mau belajar, ngapain itu mau belajar, itu nggak benar tuh ngajarin ya. Tapi kalau orang tua mau ngajarin yang benar, taat. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan.